Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan profesi guru. Pada pertemuan kita minggu lalu telah dibahas mengenai kebijakan umum pembinaan dan pengembangan guru, dan pada kesempatan kali ini akan dilanjutkan pada bagian yang kedua tentang peningkatan kompetensi guru. Hal-hal yang terkait dengan peningkatan kompetensi ini sebagai sebuah dasar berpijak kita, seperti apa esensi dari peningkatan kompetensi tersebut. Nah, bagi kita calon guru atau guru, tentu saja jika guru tidak menguasai kompetensi yang dipersyaratkan, apalagi ditambah dengan kurangnya kemampuan menggunakan TIK, maka tentu implikasi atau dampaknya ada dua. Yang pertama, ini khusus pada siswa. Yang pertama, bahwa siswa itu hanya terbekali dengan kompetensi yang sudah usang. Mengapa? Karena guru tidak meningkat kompetensinya. Jadi pemahaman guru, pengetahuan guru, keterampilan guru di masa yang lalu itu juga yang masa sekarang, sehingga kemudian tidak ada hal yang memberikan perspektif baru pada bekal-bekal kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa setelah keluar dari lembaga pendidikan atau sekolah tempat mereka menuntut ilmu. Nah, yang kedua, tentu saja pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru juga kurang kondusif. Ya, pastilah tidak akan menghasilkan pembelajaran yang kreatif, efektif, dan menyenangkan karena tidak didukung oleh penggunaan teknologi pembelajaran yang modern dan handal. Ya. Jadi kuncinya adalah hari ini guru tidak boleh lagi tidak menguasai teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Ya. Karena ini bagian dari kompetensi yang harus dimiliki. Minggu lalu saya sudah menyampaikan ke mahasiswa bahwa silahkan mencari referensi mengenai 4 kompetensi guru, mulai dari kompetensi profesional, kompetensi pedagogiknya, kompetensi sosial, dan kepribadian. Nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas satu sesi khusus mengenai kompetensi tersebut. Tapi secara umum kita perlu memahami bahwa peningkatan kompetensi guru itu menjadi hal yang tidak lagi bisa ditawar-tawar pada masa sekarang ini, terutama kompetensinya yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, bagaimana prinsip-prinsip umum peningkatan kompetensi dan karir dari guru? Ini secara prinsip, ya. Yang pertama, demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Yang kedua, ini menyatu dalam suatu perspektif yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Jadi tidak terlalu dipahami secara sempit. Yang ketiga, proses pembudayaan dan memberdayakan guru yang berlangsung sepanjang hayat.
Jadi pemberdayaan guru itu bukan hanya pada saat dia ingin menjadi guru, tetapi selama dia jadi guru, bahkan setelah jadi guru pun, pemberdayaan terhadap eh, kompetensi yang harus dia miliki itu tetap menjadi sebuah hal yang perlu. Memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran. Jadi prinsip-prinsip ini tentu menjadi sesuatu yang melandasi peningkatan kompetensi dan karir guru. Kemudian memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Tidak ada lagi hal yang tidak terukur, seluruhnya berbasis kinerja untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Kemudian yang lebih khusus, kalau yang tadi adalah prinsip-prinsip umumnya, ini yang lebih khusus. Nah, ini tentu yang menjadi catatan atau penekanan yang penting bagi kita calon guru, bahwa prinsip peningkatan kompetensi dan karir yang lebih spesifik adalah ya, ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, aktual, dan kontekstual. Dan yang paling penting bahwa ini berkelanjutan. Berkelanjutan. Artinya tidak secara parsial dilakukan atau sporadis, tetapi ini berkelanjutan, bertujuan, dan seluruhnya itu adalah akuntabel. Ya, akuntabel artinya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dalam rangka peningkatan kompetensi dan karir guru, jenis kegiatan yang dapat dilakukan yaitu bisa berupa pendidikan dan pelatihan, dan juga berupa kegiatan selain pendidikan dan pelatihan. Yang pelatihan ini ada in-house training, kemudian magang, kemitraan sekolah, belajar jarak jauh, pelatihan berjenjang, kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya, pembinaan internal oleh sekolah, dan pendidikan lanjut. Ya, dan ini harus menjadi perhatian kita kalau betul-betul guru menjadi profesi kita nanti. Jadi tidak boleh kita stagnan atau kemudian tidak mengembangkan kompetensi selama kita jadi guru. Jadi jangan pengetahuannya tidak berkembang sehingga kemudian nanti berimplikasi pada siswa tadi. Ya. Kalau ke siswa tadi kita tahu bahwa pengetahuan yang diterima siswa itu pengetahuan usang, yang kedua kemudian pembelajarannya pasti tidak aktif dan menyenangkan. Nah, kegiatan yang selain pendidikan dan pelatihan, ya guru-guru harus mengupdate ilmunya, misalkan mengikuti diskusi masalah pendidikan, mengikuti seminar, ada workshop, membuat penelitian, menulis buku, membuat media pembelajaran, atau membuat karya teknologi dan karya seni. Ya. Di sini tampak bahwa dua jenis kegiatan ini menjadi hal yang secara pasti akan mengembangkan kompetensi guru karena seluruhnya sudah memiliki basis-basis yang berkaitan langsung dengan bagaimana guru tersebut dapat dikembangkan kompetensinya, terutama pada aspek-aspek yang lebih luas,
ya bukan hanya bagaimana membuat RPP dan sebagainya, tetapi di sini adalah perspektifnya pada eh, hal-hal yang lebih lebih luas. Nah, kegiatan pengembangan diri atau eh, kalau kita lihat di dalam eh, nomenklatur pengembangan diri dari guru itu ada yang kita sebut dengan PKB, ya, yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini tentu nanti sangat terkait dengan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Jabatan fungsional itu kenapa? Karena ini guru akan mendapat tunjangan fungsional. Ya, tunjangan fungsional guru dan tunjangan itu dibayarkan kalau sesuai dengan angka kredit yang uh, dipersyaratkan. Ya. Kita lihat dulu apa sesungguhnya yang dimaksud dengan PKB. Ya, PKB ini atau pengembangan keprofesian berkelanjutan ini adalah sebuah upaya pembaruan secara sadar akan pengetahuan dan peningkatan kompetensi guru sepanjang kehidupan kerjanya. Jadi PKB itu harus dilakukan secara terus-menerus. Ini tentu nanti eh, sangat terkait dengan guru yang profesional. PKB tadi nanti kegiatan-kegiatannya seperti yang disampaikan sebelumnya. Ada kegiatan pelatihan yang pendidikan dan pelatihan, kemudian kegiatan selain pendidikan dan inilah kegiatan-kegiatan nanti yang akan dilaksanakan oleh guru terkait dengan PKB. Ya. PKB bagi guru itu tujuan umumnya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Jadi apapun yang dilakukan oleh guru ya, pada dasarnya adalah untuk siswa seluruhnya. Jadi kalau guru mengembangkan kompetensinya dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan atau kegiatan selain pendidikan dan pelatihan, itu ujung-ujungnya adalah efeknya diharapkan kepada siswa. Misalkan pada poin 1. Jadi kalau guru kemudian mengikuti pendidikan dan pelatihan, itu berarti dalam rangka pencapaian standar kompetensi. Standar kompetensi guru pada profesi sebagai guru yang telah ditetapkan. Jadi jangan ada guru yang memiliki kompetensi profesi yang di bawah standar, ya minimal sesuai dengan standar kompetensi profesi yang telah ditetapkan. Memfasilitasi guru terus memutakhirkan kompetensinya ya, supaya update. Ya, saya kira ini sama dengan kita punya handphone, ya setiap saat harus kita update atau punya aplikasi tertentu, ya pengembangnya senantiasa mengupdate aplikasi tersebut sehingga user atau penggunanya kemudian memiliki sebuah aplikasi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai karena setiap saat diupdate. PKB juga memotivasi guru untuk tetap memiliki komitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga yang profesional. Ya, tentu secara kualitas ini akan mengangkat citra, harkat, martabat profesi guru. Ya, karena biasanya penghargaan kita, kebanggaan kita pada seseorang yang menyandang profesi guru itu terletak dari kualitas yang ditunjukkan oleh guru tersebut. Ya. Kadang-kadang di masyarakat kita melihat
atau bahkan biasa mendengar pernyataan-pernyataan yang miris, misalkan ada guru tapi masyarakat menganggap tanda petik yang bersangkutan mungkin tidak atau belum pantas jadi guru. Ya, jadi rasa hormat masyarakat, siswa, orang tua terhadap guru itu tergantung pada kompetensi yang dimiliki oleh guru tersebut. Ya. Karena ini adalah profesi yang mulia, tentu bagi siapa saja yang menyandang profesi sebagai guru harus senantiasa meningkatkan citra harkat martabatnya di mana saja, kapan saja, secara berkelanjutan melalui kegiatan-kegiatan yang ada dalam PKB tersebut. Ya, ini catatan yang penting yang tertuang dalam Permen Nekpan dan RB nomor 16 tahun 2009. Ya, ini Permen Nekpan, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ini masih zaman SBY kalau saya tidak salah. Yang pertama adalah guru harus berlatar belakang pendidikan S1, D4 atau D4 dan mempunyai sertifikat pendidik. Ya, jadi nanti kalau tidak punya sertifikat pendidik itu belum bisa jadi guru. Ya, seperti syarat yang pertama. Guru mempunyai 4 jabatan fungsional. Ya. Jadi nanti akan dibahas juga secara khusus. Jadi guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama. Ya. Kalau baru jadi guru, ya guru pertama. Nanti jenjang jabatan fungsionalnya akan meningkat mulai dari guru pertama, guru muda, guru madya sampai ke guru utama. Beban mengajar guru 24 sampai 40 jam tatap muka per minggu atau membimbing 150 konseli per tahun. Ya, ini biasanya syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi guru yang akan mendapatkan tunjangan profesi guru. Ya. Jadi harus mengajar 24 jam tatap muka. Ya, sekarang karena kondisinya extraordinary di luar dari yang normal, maka ya tentu selalu terbuka interpretasi karena tidak mungkin tatap muka sekarang karena adanya kondisi yang tidak memungkinkan sehingga tatap muka diganti dengan tatap maya. Saya kira ini pendidikan kita tidak tidak menggunakan pemaknaan yang sempit. Selanjutnya guru dinilai kinerjanya secara teratur. Ya, jadi ada nanti PK guru, penilaian kinerja guru, sehingga kemudian seluruhnya berbasis kinerja. Guru wajib mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan setiap tahun. PKB harus dilaksanakan sejak 3A dan sejak 3B. Guru wajib melakukan publikasi ilmiah atau karya inovatif. Ya, karena itu nanti selama Anda jadi mahasiswa sebaiknya digunakan kesempatan tersebut untuk mengembangkan kompetensi, terutama untuk kompetensi menulis. Ya. Jangan nanti skripsi harus dibuatkan oleh orang lain. Padahal itu merupakan sarana untuk berlatih, karena nanti pada saat jadi guru, ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dielakkan lagi karena menjadi bagian dari pekerjaan kita. Nah, bagi guru untuk naik dari 4C ke 4D, guru wajib melakukan presentasi ilmiah. Ya. Jadi beban-beban
guru dalam kaitannya dengan pemenuhan kinerjanya ya relatif lebih berat, meskipun ini adalah sebuah tanggung jawab profesi kita. Kemudian peningkatan karir guru ditentukan oleh perolehan angka kredit. Ya, karena ini adalah berkaitan dengan tunjangan profesi, berkaitan dengan perspektif kinerja, jadi dia harus terukur dengan angka kredit. Ya, nanti ada konversi hasil PKG, ya, penilaian kinerja guru dan pengembangan keprofesian berkelanjutan ke angka kreditnya. Perolehan angka kredit dari PKG kan PKB merupakan satu paket, dan perolehan angka kredit setiap tahunnya ditetapkan oleh tim penilai. Jadi ini merupakan perspektif yang harus dipahami oleh calon guru maupun guru dalam kaitannya dengan peningkatan kompetensinya, sehingga di masa yang akan datang ya mereka yang sudah memilih atau yang terlanjur memilih guru sebagai profesi ya harus siap bahwa di depan pekerjaan-pekerjaan atau tanggung jawab yang terkait dengan pilihan profesi kita menjadi guru itu tidak ringan, ya, tidak seperti pada masa-masa yang akan datang. Proporsinya bisa dilihat di sini bahwa unsur utama yaitu pendidikan, kemudian pendidikan kinerja guru, PKB-nya itu lebih besar atau sama dengan 90%, sedangkan unsur penunjangnya kurang dari 10%. Jadi angka kredit guru itu nanti berasal dari nilai-nilai kredit pendidikannya, pembelajarannya, kemudian ada penunjang dan ada PKB-nya. Jadi kalau di dosen ini hampir sama. Ya. Kalau di dosen ada pendidikan, kemudian ada pendidikan dan pembelajaran biasanya disatukan, kemudian penelitian, kemudian ada pengabdian masyarakat, dan ada penunjang. Jadi inilah nanti pekerjaan-pekerjaan guru ke depan dalam rangka meningkatkan kompetensinya, ya. Memperbaiki proses pembelajaran tentu dari peningkatan kompetensi, terutama penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga kemudian pembelajaran itu lebih hidup karena kemampuan atau kompetensi dalam konteks pembelajarannya meningkat. Bagaimana PKB itu atau komponen-komponen apa yang terkait dengan PKB? Ya, nanti ada mengenai pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Ya, jadi silahkan mahasiswa bisa mendownload Permenek PAN dan RB nomor 16 tahun 2009 ini sebagai acuan untuk mendapatkan atau memperoleh pemahaman-pemahaman yang lebih komprehensif mengenai PKB ini. Ini adalah penjelasan lebih detailnya mengenai PKB tadi. Ada 3 komponennya. Yang pertama adalah pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif. Pengembangan diri itu ada kegiatan diklat, fungsional, kegiatan kolektif guru misalkan. Kemudian ada publikasi ilmiah,
presentasi pada forum ilmiah, kalau ada seminar jadi pembicara dan sebagainya. Publikasi ilmiah, menulis di jurnal, publikasi buku pelajaran, menulis buku, bisa berkolaborasi dengan dosen dan sebagainya. Karya inovatif, ya misalkan terutama kalau guru, misalkan ini ya, poin ketiga membuat memodifikasi alat pelajaran atau alat peraga pembelajaran dan mungkin membuat alat-alat sederhana untuk praktikum dan sebagainya. Saya kira ini yang uh, dapat disampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hal-hal yang mungkin belum secara utuh dijelaskan dalam pertemuan ini, ya mahasiswa tentu bisa mencari referensi atau sumber-sumber belajar yang lain untuk memperkaya pemahamannya, atau nanti bisa bertanya pada uh, kelas atau membuat pertanyaan di dalam kelas berkaitan dengan hal-hal yang ingin dipertanyakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.